Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita membaca doa yang mulia yang terdapat dalam ayat yang sangat mulia, dalam surat yang mulia. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan hidayahnya setiap hari. Paling tidak kita meminta petunjuk kepada Allah ini 17 kali minimal sehari semalam. Kita membaca ayat yang mulia ini, doa yang mulia ini, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Berikanlah petunjuk kepada jalan yang lurus. Inilah doa yang sering kita baca setiap hari. Dan ini merupakan ayat yang mulia sekali. Dan hendaknya kita bisa benar-benar merenungkan isi dari ayat yang mulia ini yang sering kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini, pada sore hari ini kita akan mengkaji kitab yang sangat mulia sekali yang berjudul 10 Qawaid fil Istiqamah, yaitu 10 kaidah tentang istiqamah. Buah karya dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang tentunya dengan harapan setelah kita mengkaji 10 kaidah yang terkait dengan istiqamah ini, yakni agar kita dapat istiqamah dalam kebaikan-kebaikan sebagaimana doa yang sering kita ucapkan tadi dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka tentunya sekali lagi, yakni agar kita dapat istiqamah dalam kehidupan ini, istiqamah sampai wafat kita nanti, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang tadi kita baca, ihdinas siratal mustaqim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada kita, umiral abdu bidawami du'aillahi subhana bil hidayah ilal istiqamah. Yani seorang hamba diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu meminta hidayah kepada Allah agar ia dapat istiqamah. Inilah korelasi ayat yang mulia tersebut dengan pembahasan kita di sore hari ini dengan judul istiqamah, ya, dengan judul istiqamah
kita bawakan dari kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, berkenaan dengan 10 kaidah yang berbicara mengenai istiqamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan muqaddimah dalam kitabnya ini setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak mengatakan kepada kita, amma ba'du, inna mawdu'a hadhihi risalah 'anil istiqamah. Sungguhnya judul dari risalah ini adalah tentang istiqamah. Wa huwa mawdu'un 'azimul ahamiyah jalilul qadar. Judul ini merupakan judul yang sangat mulia sekali, yang sangat penting sekali. Haqiqun bikulli wahidin minna ayyu'na bihi, dan sudah sepatutnya bagi kita semua untuk memberikan perhatian yang besar tentang judul istiqamah ini. Wa ayyu'tiyahu min ihtimamihi wa inayatih, dan hendaknya dia memberikan perhatiannya tentang istiqamah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan ayat yang mulia, dua ayat yang mulia. Yang pertama bisa dilihat dalam surat Al-Ahqaf. Yang pertama bisa dilihat dalam surat Al-Ahqaf dari ayat 13 sampai ayat 14. Kemudian nanti pada ayat yang kedua beliau nukilkan dari surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Nah, kita baca terlebih dahulu ayat yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang berucap Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap istiqamah, maka tidak ada takut bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah para penduduk surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan dari Allah atas apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Inilah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dari istiqamah, keutamaan apabila seorang hamba bersikap istiqamah dalam hidupnya. Kita lihat pada ayat yang mulia ini, yakni Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang keutamaan istiqamah bagi siapa saja dari para hambanya ini. Yakni keutamaan yang pertama Allah jelaskan fala khaufun 'alaihim. Fala khaufun 'alaihim. Tidak ada rasa takut bagi mereka, yakni dalam kehidupan di dunia ini, apalagi nanti kehidupan di akhirat. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Tidak ada kesedihan bagi orang-orang atau para hamba yang istiqamah dalam kehidupan di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan-kebaikan pada hati si hamba tersebut. Dan nanti kita akan jelaskan nanti pada ayat yang berikutnya, kita akan lihat berkenaan dengan yakni keutamaan yang seperti ini yang bisa kita lihat dalam surat yang kedua, yaitu dalam surat Fussilat. Kemudian Allah jelaskan lagi dalam ayat yang berikutnya, ulaika ashabul jannah, kata Allah, mereka itu adalah para penghuni surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, kata Allah, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Yakni selama hidup di dunia mereka bersikap istiqamah, mereka bersikap istiqamah dalam tauhidnya, istiqamah dalam sunnah nabinya, istiqamah dalam seluruh kebaikan-kebaikan. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat-sangat mulia sekali, yang Allah janjikan kepada para hamba yang selalu istiqamah dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan ayat yang berikutnya yang menjelaskan juga tentang keutamaan istiqamah bagi siapa saja dari para hamba yang berusaha berupaya istiqamah dalam hidup ini. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, innal ladzina qalu rabbuna Allah
thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang berucap Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap istiqamah, maka turunlah kepada mereka para malaikat, seraya mereka berkata kepada si hamba yang hendak meninggal ini, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, janganlah bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk diri kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami sebagai pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian kelak di surga itu apa saja yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim, semuanya itu sebagai pemberian dari Allah, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kembali dan renungkanlah kembali ayat-ayat yang mulia ini yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan yang besar dari sikap istiqamah selama hidup di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghibur para hamba yang ketika hidup di dunia ini istiqamah, maka Allah hibur ketika para hamba yang istiqamah selama hidup di dunianya ini mengalami naza', mengalami sakaratul maut, akan berpisah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhiratnya. Di dalam hadis Al-Barra bin Azib secara panjang lebar Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang turunnya para malaikat tersebut kepada hamba yang beriman, hamba yang istiqamah dalam hidupnya. Nabi nyatakan dalam hadis Al-Barra bin Azib bahwa para malaikat tersebut turun kepada si hamba yang hendak meninggal ini dengan wajah mereka yang berseri-seri, dengan penampilan mereka yang bagus sekali. Ma'hum al-kafan wal hanut minal jannah, mereka membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga. Kemudian Nabi jelaskan wa yajlisuna haulah, mereka duduk, yakni para malaikat duduk di sekeliling, di sekitar hamba yang hendak meninggal ini. Inilah turunnya para malaikat guna menghibur si hamba, guna menghibur si hamba. Dan mereka mengatakan dalam firman Allah yang mulia ini, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk dirimu. Inilah perkataan dari para malaikat yang menghibur si hamba ini dalam keadaan sekarat, dalam keadaan naza'nya, dihibur oleh para malaikat. Kemudian dalam hadis Al-Barra bin Azib, Nabi jelaskan kembali, tidak lama setelah duduknya para malaikat tersebut di sekitar hamba yang hendak meninggal ini, datanglah malakul maut, malaikat kematian, yajlisu inda ra'sih, duduk di dekat kepala si hamba yang hendak meninggal ini, seraya ia berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila ridwanillah. Wahai ruh yang baik, wahai ruh yang baik, keluarlah engkau menuju ridha Allah. Maka Nabi SAW jelaskan tentang mudahnya ruh tersebut keluar dari fisik si hamba, keluar dari badan si hamba. Apa kata Nabi SAW? Kama yakhrujul ma min fiyis siqa, sebagaimana air keluar dari bejananya, sebagaimana tetesan air keluar dari tekoknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah oleh para jamaah bagaimana kemudahan-kemudahan, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada si hamba
yang selama hidup di dunia dia istiqamah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti diberikan yakni husnul khatimah, yakni akhir kehidupan yang baik, dan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Barra bin Azib. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak dalam muqaddimah kitab beliau ini atau risalah beliau ini. Kemudian beliau mengatakan lagi kepada kita dengarkan perkataan dari Syekh Abdul Razak di bawah ini. Fal istiqamatu, kata beliau, yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah. Istiqamah akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, kata beliau. Wa falahul 'abdi wa salahu amrihi kullih fa haqiqun bin nasih li nafsihi ar-raghib fi sa'adatiha ay yu'na bil istiqamah 'azimal 'inayah ilman wa 'amala. Maka keberuntungan seorang hamba dan kebaikan hidupnya itu tergantung dengan keistiqomahannya dalam hidup di dunia ini. Yani apabila dia atau si hamba ini betul-betul dia memaksimalkan diri untuk istiqamah dalam kebaikan-kebaikan dalam hidupnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberuntungan di dunia sampai di akhirat. Maka beliau mengatakan lagi, maka wajib bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan hidup hendaknya memperhatikan tentang masalah ini, yaitu istiqamah ini, dengan sebenar-benar perhatian, baik secara ilmu dan amal. Yani kita ketahui terlebih dahulu, kita pelajari terlebih dahulu ilmunya, kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian beliau mengatakan wa thabatan ala dzalika ilal mamat, dan hendaknya kita tetap istiqamah dalam kebaikan-kebaikan sampai ajal tiba, sampai ajal menjemput, kata beliau. Mustamiddan al-aun minallahi tabaraka wa ta'ala, tentunya dengan yakni memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqamah dalam hidup di dunia yang sementara ini. Kemudian beliau mengatakan lagi kepada kita, wa katsiran ma taridul as'ilah minan nasi ala ahli al-ilmi wa tullabihi wa du'ati ila Allah azza wa jalla wal muslihina 'anil istiqamah. Dan kebanyakan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, baik oleh orang-orang awam, baik oleh para pelajar, para dai, para ahli ilmu, dan orang-orang yang menginginkan kebaikan adalah tentang istiqamah. Yani ini menunjukkan bahwa kaum muslimin menginginkan masalah seperti ini, mereka sangat menginginkan sikap istiqamah dalam hidup mereka. Kemudian dikatakan lagi wa an haqiqatiha wa 'anil umuril mu'idah 'ala tsabati 'ala siratil mustaqim ila ghairi dzalika minas su'alati allati taridu fi hadzal bab. Yakni tentunya dengan berbagai macam pertanyaan apakah terkait dengan hakikat istiqamah itu sendiri, misalnya hal-hal atau kiat-kiat yang membuat seorang itu dapat istiqamah di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, dan dari pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang istiqamah ini, maka inilah yang biasa kita dengar, yang bisa kita jumpai di tengah masyarakat berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin seputar istiqamah. Maka beliau yang terakhir mengatakan di sini dalam kitabnya, dalam risalahnya ini, wa qad ra'aitu annahu minal mufid li nafsi wa li ikhwani jam'a ba'd al-qawa'id al-muhimmah al-jami'ah fi hadha al-bab litakuna lana diya'an wa nibrasan ba'da mutala'atin li kalami ahli al-ilmi wa aqawilihim rahimahumullahu ta'ala 'anil istiqamah. Dan saya memandang, kata beliau, saya melihat, kata beliau, agar lebih berfaedah atau agar lebih bermanfaat untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku, maka saya mengumpulkan di antara kaidah-kaidah yang penting yang berbicara tentang istiqamah ini, kata beliau. Tentunya setelah yakni melihat kepada yakni perkataan para ulama, perkataan para ahli ilmu, semoga Allah merahmati mereka semuanya tentang istiqamah,
dan apa yang terkait dengannya, maka beliau bawakan yakni 10 kaidah yang terkait dengan istiqamah. Maka beliau mengatakan, sa'adhkuru fi hadhihi risalah 10 qawaid 'azimah fi babil istiqamah wa hiya qawaid muhimmah jadirun bi kulli wahidin minna ayatanabbah laha. Maka saya akan sebutkan dalam risalah ini 10 kaidah tentang istiqamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah muqaddimah singkat yang beliau berikan dalam risalah yang tentang 10 kaidah tentang istiqamah. Maka kita akan melihat satu persatu insyaallah taala berkenaan dengan pembahasan dari kaidah-kaidah tersebut yang insyaallah semuanya akan yakni bermanfaat bagi kehidupan kita dan akan membuat kita termotivasi kembali untuk istiqamah dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan terlebih dahulu 10 kaidah yang berkaitan dengan istiqamah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak dalam risalahnya ini. Kita sebutkan terlebih dahulu dari 1 sampai 10, baru setelah itu kita akan jelaskan satu persatu dari kaidah-kaidah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak dalam risalahnya ini. Al-qa'idatul ula, Syekh mengatakan tentang kaidah yang pertama adalah al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Ya, bunyi dari kaidah yang pertama adalah bahwa istiqamah merupakan karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua, beliau mengatakan haqiqatul istiqamah luzumul manhajil qawim was-siratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah itu adalah yaitu tetap konsekuen berada pada manhaj yang lurus, jalan yang lurus, was-siratil mustaqim. Kemudian kaidah yang ketiga berbunyi aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Pokok dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Pokok dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, Syekh mengatakan hafizahullahu taala, al-istiqamatul matlubah minal 'abdi hiya sadad, fa illam yaqdir fal muqarabah. Istiqamah yang diharapkan dari seorang hamba itu adalah as-sadad, yakni tepat, cocok dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini. Fa illam yaqdir, dan jika belum mampu untuk yang demikian, fal muqarabah, maka berusahalah untuk semakin mendekat dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini bunyi kaidah yang keempat. Kemudian bunyi kaidah yang kelima adalah al-qa'idatul khamisah, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyati. Istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan dan niat. Saya ulangi lagi. Istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan dan niat. Kemudian kaidah yang keenam, al-qa'idatus sadisah, la takunul istiqamah illa lillahi wa billahi wa ala amrillahi. Tidak akan tegak istiqamah kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, billahi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ala amrillah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi. Bunyi kaidah yang keenam adalah bahwa istiqamah tidak akan tegak kecuali pertama apa? Lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, billahi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ala amrillahi, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketujuh, al-qa'idatus sabi'ah, 'alal 'abdi
mahma istaqam alla yattaqil ala amalih. Seorang hamba bagaimanapun, yakni walaupun ia telah istiqamah, janganlah ia bersandar hanya kepada amalnya semata. Nanti kita akan jelaskan ini berkaitan dengan masalah ini, bahwa seorang hamba, kata beliau, walaupun sudah istiqamah atau sudah berusaha untuk istiqamah, maka janganlah bersandar pada amalnya semata. Kemudian kaidah yang ke-8, al-qaidatul tsaminah, thamratul istiqamati fid dunya, al-istiqamatu 'ala sirati yaumil qiyamah. Buah dari istiqamah dalam kehidupan di dunia adalah istiqamah di dalam melintasi sirat, titian jembatan yang ada di negeri akhirat, yaumal qiyamah, di negeri akhirat nanti. Ini merupakan kaidah yang ke-8 ya. Kemudian kaidah yang ke-9, Syekh mengatakan kepada kita, al-mawani' min al-istiqamati syubhatud dullal atau syahawatul ghayyi, yakni faktor-faktor yang merintangi seorang hamba dari istiqamah adalah syubhat dan syahwat, kata beliau. Berbagai macam syubhat, berbagai macam syahwat. Kemudian kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang ke-10, al-qaidatul ashirah, beliau mengatakan kepada kita, at-tashabbuh bil kuffari min a'zamil junuh 'anil istiqamah. Sikap menyerupai orang-orang kafir, sikap menyerupai orang-orang non-muslim merupakan faktor yang besar dari tergelincirnya seorang hamba dari istiqamah. Faktor besar juga yang menggelincirkan seorang hamba dari sikap istiqamah. Inilah kurang lebih 10 kaidah yang saya baca secara cepat. Nanti kita akan ulangi tentunya dalam pembahasan kaidah-kaidah tersebut. Kaidah demi kaidah kita akan jelaskan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang kepada kaidah yang pertama terlebih dahulu. Apa tadi bunyinya para jamaah? Apa bunyi dari kaidah yang pertama tadi? Istiqamah adalah karunia ilahi. Istiqamah adalah karunia ilahi. Istiqamah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah merupakan rizki, ya, rizki, karunia Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak semua hamba mendapatkan karunia seperti ini. Maka kita lihat di tengah masyarakat ada di antara kaum muslimin yang masya Allah hidupnya betul-betul istiqamah, diberikan taufik, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika ia berdoa kepada Allah dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dan ia berusaha mempraktekkan apa yang telah ia baca dalam kehidupannya tersebut sehingga dia istiqamah dalam hidupnya, istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, istiqamah dalam tauhidnya, istiqamah dalam sunnah nabinya, istiqamah dalam semua amal-amal salihnya. Inilah di antara golongan kaum muslimin yang betul-betul diberi karunia rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istiqamah tersebut. Kemudian kita lihat lagi di sebagian kaum muslimin, di antara mereka ada yang setengah-setengah istiqamahnya. Ya, kita katakan ada yang setengah-setengah istiqamahnya. Terkadang dia istiqamah, terkadang dia yakni futur, mengalami futur, yakni kemalasan, dan ya tidak mau mengkaji agama ini misalnya, tidak mau hadir di majelis ilmu misalnya, dan begitulah seterusnya. Sebagian orang seperti ini keadaannya, terkadang imannya kuat sehingga ia dapat yakni istiqamah dalam kebaikan-kebaikannya, dan terkadang imannya lemah sehingga dia yakni tidak dikatakan sebagai orang yang istiqamah. Kemudian adalah pula golongan yang ketiga, mereka yang tidak istiqamah sama sekali, wal iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka golongan yang ketiga ini yakni mereka bergelimang syubhat dan syahwat, tidak ada istiqamah dalam hidupnya dalam kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu kita katakan atau dikatakan oleh Syekh di sini, al istiqamatu minnatun ilahiyatun
wahibatun rabbaniyatun. Istiqamah merupakan karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan dari Syekh Abdul Razak untuk kaidah yang pertama ini. Beliau hafizahullah taala mengatakan kepada kita, fa fi ayatin katsiratin min kitabillahi subhanahu wa taala yudifu Allahu azza wa jalla ila nafsihi al-hidayata ila siratihil mustaqim wa anna al-amra kullahu biyadihi azza wa jalla yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad faman syaa'a aqamah tabaraka wa ta'ala ala sirati wa man syaa'a azzaghah. Beliau mengatakan kepada kita, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, banyak sekali ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengidhafahkan, yakni menyandarkan hidayah kepada jalan yang lurus, yakni menyandarkannya kepada dirinya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkemampuan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu memberikan hidayah kepada siapa saja dari para hamba yang dikehendakinya. Itu maknanya. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh bahwa semua urusan ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dapat memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga dapat menyesatkan hamba yang dikehendakinya, kata beliau. Maka semua hati para hamba ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa dikehendaki oleh Allah, Allah berikan sikap istiqamah padanya di atas jalan yang lurus, berjalan di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas jalan yang lurus, kata beliau. Dan barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah gelincirkan hatinya, Allah gelincirkan hatinya, yakni tidak berada pada jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keterangan yang beliau awali dari kaidah yang pertama ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala maha, yakni menentukan siapa yang berhak diberikan hidayah dari para hamba sehingga dia dapat istiqamah di atas jalan yang lurus, dan siapa pula di antara para hamba yang digelincirkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak akan dapat istiqamah dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Maka inilah yang beliau katakan di sini sebelum beliau bawakan sekian banyak ayat yang menjelaskan kepada kita tentang hal ini semua. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu istiqamah dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Nah, inilah sekali lagi pentingnya kita menghayati dan mentadaburkan ayat yang sering kita lewatkan dalam salat kita. Sehari-hari kita membaca minimal dalam salat-salat yang fardu, salat-salat yang wajib, 17 kali kita membaca ayat yang mulia ini. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah ini beliau membawakan ayat-ayat, sekian banyak ayat-ayat yang beliau bawakan. Di antaranya dalam surat An-Nisa, bisa dilihat oleh para jamaah baik yang ada di Masjid Al-Barakah ini ataupun di tempat-tempat lainnya. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai ayat 68. Sekali lagi, dari surat An-Nisa, surat yang keempat, dari ayat 66 sampai 68, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima
walahadainahum siratam mustaqima. Yang artinya, dan seandainya mereka mengerjakan apa yang ditausiahkan atau diberikan nasihat kepada mereka, sekali lagi, seandainya mereka mengerjakan apa yang sampai kepada mereka dari nasihat, yakni dari Nabi SAW kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang jahiliyah, lakana khairan lahum, sungguh yang demikian itu sangat baik bagi diri mereka sendiri, wa ashadda tathbita, dan lebih meneguhkan keimanan mereka itu, kata Allah. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan akan kami berikan kepada mereka dari sisi kami pahala atau ganjaran yang besar. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan akan kami berikan kepada mereka petunjuk agar mereka berada pada siratan mustaqima, jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ayat-ayat yang mulia ini yang menunjukkan yakni bahwa ketika Nabi SAW berdakwah, di negeri Mekah, di kampung halaman beliau, maka tidak semua orang-orang musyrikin, tidak semua orang-orang jahiliyah tersebut mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seluruh mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di antara orang-orang jahiliyah tersebut bahkan ada yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka semua di zamannya itu, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, wahai masyarakat, ucapkanlah oleh kalian semua kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Maka mereka semua atau kebanyakan mereka menolak dan tidak menerima petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengambil dan yakni betul-betul memanfaatkan apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nasihat beliau, dari wejangan beliau, dari tausiah beliau yang beliau berikan kepada mereka semua. Kemudian kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya itu, kata Allah, seandainya mereka ketika itu menerima ya dan mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi, itu berupa dakwah Islam, dakwah tauhid ini, maka yang demikian kata Allah lakana khairan lahum, sungguh yang demikian itu jauh lebih baik bagi mereka, sangat baik bagi mereka, wa shadda tathbita, dan lebih meneguhkan keimanan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka nyatanya, buktinya, realitanya bahwa sebahagian mereka menentang, menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, apakah si Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak menjadi satu Tuhan saja. Maka ini perkara yang aneh, kata mereka, dan inilah penolakan mereka sebenarnya. Inilah sikap mereka terhadap dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang saya ajukan kepada para jamaah. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang mulia tadi yang dibaca dan realita dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ini sebahagian orang-orang Mekah ketika itu tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian yang lain ternyata mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang saya ajukan kepada para jamaah adalah, yakni faktor apakah yang membuat Allah Subhanahu wa taala
memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendakinya. Saya ulangi lagi pertanyaan ini. Faktor apakah yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada sebagian hambanya itu? Ada yang mengetahuinya tentang jawaban dari pertanyaan ini? Kita lihat dari kehidupan para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in, di mana mereka sebelum didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelaslah bahwa mereka berada sama dengan kaum mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah, karunia, rezeki kepada mereka berupa hidayah taufik. Kemudian mereka istiqamah dalam kehidupan mereka di dunia. Maka faktor yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para sahabat itu adalah yakni kejujuran yang ada di hati mereka untuk mencari kebenaran. Saya ulangi lagi, faktor yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada hati para sahabat Nabi adalah karena ada kejujuran di hati mereka untuk mencari kebenaran, mencari dan menerima kebenaran tersebut. Nah, inilah faktor yang sangat besar. Maka siapa saja, kita katakan siapa saja di zaman kita sekarang ini, jika ada seorang, apakah dari kalangan kaum muslimin atau bahkan non muslim sekalipun, jika ada di antara mereka yang jujur di hatinya betul-betul mencari kebenaran dan terus mencari kebenaran, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan hidayah taufik kepada hati si hamba tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan istiqamahkan atau berikan sikap istiqamah di hati si hamba tersebut. Lihatlah contohnya para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka seluruh para sahabat Nabi, mereka pada dasarnya di awal-awal mereka ya mendengar dakwah Nabi ini, mereka yakni ada di hati mereka, tertik di hati mereka kejujuran tentunya untuk mencari kebenaran dan terus mencari kebenaran, sehingga mereka menerima yang benar, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berikan hidayah taufik pada hati para sahabat. Kita lihat, kita ambil contoh yakni perjalanan hidup dari sahabi yang mulia, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Bagaimana perjalanan hidup sahabat yang mulia ini, Salman Al-Farisi? Kita ketahui bahwa Salman Al-Farisi awalnya beragama apa? Apa para jamaah? Itu beragama Majusi, yakni agama nenek moyangnya, agama Majusi, yakni para penyembah berhala yang menyembah api ketika itu. Kemudian ia mencari kebenaran, ia ingin mencari kebenaran, akhirnya ia berjumpa dengan agama yang kedua. Apa agama yang kedua? Agama Nasrani. Ya, agama Nasrani. Kemudian ia memandang dengan fitrahnya dan akal sehatnya ketika itu bahwa agama Nasrani ia pandang jauh lebih baik dari agama nenek moyang, yaitu agama Majusi. Kemudian setelah itu dia terus mencari kebenaran, ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada sahabat yang mulia ini, Salman Al-Farisi, yang akhirnya berjumpa dengan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kebenaran yang hakiki yang ia cari-cari dalam hidupnya sehingga ia masuklah kepada agama Islam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa istiqamah kepada siapa saja yang ia kehendaki dari para hamba. Tidak semua manusia diberikan karunia istiqamah, rezeki istiqamah dalam kehidupan di dunia ini,
maka hendaknya kita memohon dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu diberikan hidayah taufik olehnya untuk istiqamah berada pada jalan yang lurus. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak dalam kaidah yang pertama ini. Sebelumnya beliau mengatakan kepada kita, fal hidayatu ila sirati biyadillah, fal hidayatu ila sirati biyadillah azza wa jalla. Hidayah menuju jalan yang lurus ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 175. Dalam surat An-Nisa ayat 175 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Ya, artinya, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, berpegang teguh dengan agama Allah ini, maka mereka kelak akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah dan keutamaan, dan Allah berikan kepada mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, yakni Allah berikan kepada mereka petunjuknya, hidayahnya, taufiknya kepada jalan yang lurus. Inilah yang kita kehendaki bersama, yang kita kehendaki agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu secara garis besar bisa kita katakan bahwa hidayah menurut penjelasan para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayah taufik, hidayah taufik, dan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang kedua disebut dengan hidayatul irsyad atau hidayatul bayan atau hidayatul dilalah, yakni petunjuk, yakni dari sebahagian manusia kepada sebagian yang lain dalam rangka memberikan keterangan atau penerangan, ya, dalam agama ini atau dalam kebaikan ini. Nah, inilah dua hidayah yang dijelaskan oleh para ulama. Sekali lagi, yang pertama adalah hidayatut taufiq, tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa kita lihat dalam ayat yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yang artinya, wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan hidayah taufik kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah lah yang dapat memberikan hidayah tersebut kepada siapa yang dikehendakinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hidayah at-taufiq, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kedua datang dari sebahagian manusia atau petunjuk, bimbingan begitu kita katakan, dari sebahagian manusia kepada sebagian yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, seandainya Allah berikan hidayah taufik kepada seorang melalui petunjukmu, yakni melalui dakwahmu, melalui bimbingan, ya, kebaikan darimu itu, maka yang demikian itu jauh lebih baik daripada unta merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih baik untuk dirimu daripada unta merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti, yakni sebahagian manusia jika memberikan petunjuknya, kebaikan-kebaikannya, bimbingannya, arahannya, tausiahnya kepada orang lain, kemudian orang tersebut menerima kebaikan yang disampaikan itu, maka itu adalah yang disebut dengan hidayah al-bayan atau hidayah ad-dilalah. Wallahu ta'ala a'lam.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang kedua di sini yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang terdapat dalam surat Yunus ayat 25. Yang terdapat dalam surat Yunus ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratim mustaqim." Dan Allah menyeru manusia kepada tempat yang baik, yakni menyeru manusia kepada surga, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Yakni yang menjadi syahid dalam ayat yang mulia ini adalah wa yahdi may yasha' ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Berarti al-hidayatu biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah dapat memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah menutup pintu hidayah bagi siapa yang dikehendakinya pula. Maka dengan demikian hendaknya kita selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada ayat yang berikutnya dalam surat Al-An'am, dibawakan ayat yang berikutnya oleh Syekh Abdul Razak, yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 39. Dalam surat Al-An'am ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yasha'illahu yudlil wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim." Ya, artinya barang siapa dikehendaki oleh Allah sesat, maka dia akan sesat, kata Allah. Dan barang siapa dikehendaki oleh Allah berada pada jalan yang lurus, maka dia akan berada pada jalan yang lurus. Inilah keterangan dari Rabbul Alamin, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya, berapa banyak orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawakan lagi ayat yang berikutnya oleh Syekh Abdul Razak dalam surat An-Nur ayat 46. Sekali lagi dalam surat An-Nur ayat 46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yahdi may yasha' ila siratim mustaqim." Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sekali lagi tidak semua para hamba mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar ia berada pada jalan yang lurus. Kemudian kita lihat lagi jalan yang berikutnya. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya yang terdapat dalam surat At-Takwir. Dalam surat At-Takwir ayat 27 sampai 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin." Ya, artinya in huwa illa dzikrul alamin, yakni bahwa yang demikian merupakan petunjuk atau peringatan bagi al-alamin, bagi segenap alam semesta ini, bagi mereka yang menghendaki yakni istiqamah di antara kalian, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb alam semesta. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Inilah ayat-ayat yang bisa kita lihat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di sini berkenaan dengan al-istiqamatu
minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah, bahwa istiqamah merupakan karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah bagi kita semua dari ayat-ayat yang tadi dibacakan bahwa Allah lah yang maha berkehendak untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah lah yang maha berkehendak pula untuk menutup pintu-pintu yakni hidayah bagi siapa yang dikehendakinya pula dari para hambanya tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan keterangan dari Syekh Abdul Razak di sini. Beliau hafizahullah taala mengatakan kepada kita, wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah fal hidayatu bi yadillah subhanahu wa ta'ala yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala man yasha'u min ibadihi. Ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini sangat banyak sekali kata beliau. Maka petunjuk atau hidayah tersebut di tangan Allah. Allah akan berikan petunjuk ini kepada siapa saja yang dikehendakinya dari para hambanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun mengatakan lagi kepada kita, walihadza kana min awwali qawaidil istiqamah wa ususiha at-tawajjuh as-sadiq ila Allah azza wa jalla fi talabiha li'annaha biyadihi wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratihil mustaqim. Wa qad kana aktsaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa hadza huwa tsabat ala al-istiqamah. Beliau hafizahullah taala mengatakan kepada kita, oleh sebab itu kaidah yang pertama tentang kaidah-kaidah istiqamah dan dasar yang sangat mendasar, yakni dasar dari semua dasar-dasar yang terkait dengan hal ini adalah yakni at-tawajjuh as-sadiq, yaitu betul-betul kita mengarah kepada arahan yang benar, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam meminta petunjuk hidayah atau taufik ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan petunjuk atau hidayah tersebut berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah lah yang dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Maka di antara doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Inilah ya doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW agar beliau dapat ats-tsabat, yakni tetap di atas istiqamah, di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian di sore hari ini kita cukupkan sampai kepada doa Nabi yang mulia ini, dan saya mengira insyaallah taala bahwa para jamaah sudah banyak menghafal dan sudah yakni membaca doa seperti ini. Banyak doa seperti ini dibaca oleh para jamaah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Inilah doa yang sering insyaallah dibaca oleh para jamaah. Dan teruslah kita membaca doa seperti ini, memperbanyak doa seperti ini, seperti dalam sujud kita, dalam sujud kita misalnya, sujud dalam semua rakaat itu, dalam semua salat yang kita kerjakan, baik salat fardu ataupun salat sunat misalnya, atau di antara azan dengan qomat misalnya, atau kesempatan-kesempatan lainnya misalnya yang sangat-sangat mulia, hendaknya kita memperbanyak doa seperti ini agar kita diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan untuk soal jawab terkait dengan materi kita di sore hari ini mengenai istiqamah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama kita bacakan terlebih dahulu.
Saya ingin bertanya, apa doa supaya kita kuat imannya dan tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yakni di antara doa yang tadi telah dijelaskan adalah pertama, doa dalam salat yang kita baca dalam salat kita, sekali lagi pada surat Al-Fatihah yang kita baca, ayat yang sering berulang-ulang kita baca yaitu ihdinas siratal mustaqim. Maka saya katakan, ketika kita melewati ayat yang mulia ini merupakan doa yang sangat-sangat mulia. Hendaknya kita dapat meresapinya, hendaknya kita dapat mentadabburkannya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian doa yang kedua yang tadi yang disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sering membaca doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini juga doa yang bagus sekali, yang sering Nabi pakai, yang sering Nabi gunakan dalam doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya bisa para jamaah menambahkan lagi, misalnya doa yang Nabi berikan kepada Ali bin Abi Thalib, doa yang singkat dan padat, yakni Nabi bersabda kepada Ali, qul Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni. Saya ulangi lagi, doa tersebut adalah Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Ya Allah, berikanlah aku petunjukmu, dan saddidni, yakni cocokkanlah amalku, cocokkanlah ibadahku atau amalmu dengan contoh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga boleh kita baca doa seperti ini, atau doa yang lain seperti doa Imam Hasan Al-Basri misalnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni al-istiqamah. Ya Allah, berikanlah aku rizki berupa istiqamah. Nah, ini sangat cocok sekali dengan yakni bunyi dari kaidah pertama tadi, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyah, bahwa istiqamah merupakan pemberian Allah, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, apa doanya tadi? Allahumma rzuqni al-istiqamah. Saya ulangi lagi, Allahumma rzuqni al-istiqamah. Ya Allah, berikanlah aku rizki berupa istiqamah. Ya Allah, berikanlah aku rizki berupa istiqamah. Jadi perlu kita fahami di sini bahwa rizki itu bukan hanya materi, bukan sekedar materi. Maka di antara rizki yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah, di atas jalan yang lurus, petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita berada pada jalan yang lurus. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan pertanyaan yang berikutnya lagi. Bagaimana agar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah? Karena kadang-kadang saya bersemangat, kadang-kadang saya tidak semangat. Saya sadar dan tahu apa yang saya lakukan adalah maksiat, malas-malasan, mohon nasihatnya. Ya, tentunya kiat-kiat agar kita istiqomah dijelaskan oleh para ulama. Ya, kiat yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah taufik untuk istiqamah, berada pada jalan yang lurus. Dan inilah, ya, sekali lagi yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, yakni di mana beliau menjelaskan ayat yang mulia tadi, ihdinas siratal mustaqim. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Umiral abdu bidawami du'aillahi subhana bil hidayah ilal istiqamah. Yang artinya bahwa seorang hamba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa kepadanya, minta petunjuk dan hidayah kepadanya agar ia dapat istiqamah.
istiqamah. Maka berdoalah, banyak-banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat istiqamah dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Kemudian kiat yang kedua adalah tentunya thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Maka dengan mempelajari ilmu agama ini kita akan luas pengetahuan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu agama ini kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah. Kita dapat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid. Kita bisa mencontoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu agama ini akan menjadi terang benderanglah kehidupan kita. Dan lihatlah para sahabat dan sebelumnya para nabi, para rasul, mereka semua orang-orang yang sempurna ilmu agamanya. Yani para nabi, para rasul memiliki ilmu agama yang sempurna. Kemudian diikuti oleh generasi terbaik umat Islam, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga mereka dapat istiqamah dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian kiat yang berikutnya lagi adalah berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang istiqamah, teman-teman yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, lurus agamanya, agar kita dapat terwarnai dengannya. Karena Nabi SAW telah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Afima ma'na. Kata Nabi SAW, seorang itu tergantung dengan agama temannya. Hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Kepada siapa dia berteman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah bagi kita sebuah perumpamaan yang sangat bagus sekali yang Allah berikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu tentang an-nahl, tentang lebah, binatang kecil yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun banyak kebaikan yang kita lihat darinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan lebah di dalam Al-Qur'an dan bahkan menjadi nama surat dari surat-surat Al-Qur'an, itu suratu An-Nahl. Lihatlah bagaimana kehidupan lebah, bahwa lebah tidak sembarang dia yakni berkelompok, berteman. Tentu dia hanya berteman atau berkelompok dengan sesama lebah-lebah pula. Tidak pernah kita menjumpai ada seekor lebah dia berada di tengah-tengah lalat misalnya. Tidak ada seperti ini. Tidak ada kita jumpai seekor lebah yakni sembarang dia hinggap di tempat-tempat yang kotor misalnya. Tidak ada seperti ini kita jumpai. Dia hanya singgah, dia hanya yakni terbang dan hinggap di bunga-bunga yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk makhluk lain. Maka inilah kehidupan yang luar biasa, di mana lebah yakni selektif dalam hidupnya, selektif sekali dalam hidupnya. Maka hendaknya kita yang tentunya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memilih teman yang baik, teman yang istiqamah, istiqamah dalam manhajnya, istiqamah dalam tauhidnya, istiqamah dalam sunnah nabinya, istiqamah dalam semua kebaikan-kebaikan dalam agama ini. Inilah kiat yang ketiga yang membuat kita istiqamah, sehingga jika kita mengalami malas, futur misalnya, ya, kita datang kepada teman yang istiqamah tersebut, kita minta nasihatnya sehingga ia dapat memberikan nasihat kepada kita dan kembali kita bersemangat di dalam kehidupan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi telah bersabda dalam hadis yang mulia, wa idza stansahaka fansahhu, kata Nabi, jika engkau diminta untuk memberikan nasihat maka nasihatilah. Yakni kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah memberikan nasihat, jangan kepada temannya, kepada sahabatnya, terutama jika ia melihat bahwa sahabatnya ini sedang malas, sedang futur misalnya, maka segera dia berikan tausiahnya, jangannya, nasihatnya, agar dia kembali bersemangat untuk belajar ilmu agama, kembali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiat yang ketiga. Kemudian kiat yang keempat, agar kita dapat istiqamah adalah hendaknya kita membaca siratu al-anbiya wal rasul wa siratu as-sahabah wal ulama as-salihin. Kita membaca
biografinya atau sejarah kehidupan para nabi, para rasul, di mana mereka adalah manusia-manusia pilihan. Mereka telah sukses dalam kehidupan di dunia dan sukses pula nanti dalam kehidupan di akhirat, di mana mereka telah bersikap istiqamah dalam hidup di dunia ini. Para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca sejarah kehidupan para sahabat Nabi, sebaik-baik generasi umat Islam. Sebaik-baik generasi umat Islam, mereka telah bersikap istiqamah dalam kehidupan mereka selama hidup di dunia. Mereka tentunya mendapatkan bimbingan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat istiqamahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun ikut istiqamah, yakni tentu dengan bersahabat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat istiqamahnya Nabi dan mereka pun istiqamah dalam kehidupan di dunia ini sampai mereka wafat. Maka dengan membaca sirah mereka dan sirah para ulama setelah mereka, agar kita dapat istiqamah. Inilah kiat yang keempat, agar kita dapat istiqamah dalam kehidupan di dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi. Kemudian kita lihat pertanyaan yang berikutnya lagi. Pertanyaan yang berikutnya, dengan berjalannya waktu, insya Allah setiap kajian merubah keadaan diri kita agar kita dapat istiqamah. Ilmu dan amal apa yang harus terus dipupuk agar hidayah istiqamah terus hadir dalam tiap langkah kita ini? Iya, tentunya sekali lagi seperti apa yang tadi telah dijelaskan, yakni kita terus belajar dan terus belajar ilmu agama ini. Tentunya yang pertama adalah yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui dan kita amalkan adalah manhaj. Kita wajib mempelajari manhajnya Rasul, manhajnya para sahabat. Karena dengan memiliki manhaj yang benar, manhaj yang lurus dalam beragama, maka kita akan selamat dunia sampai akhirat. Ingatlah ketika Nabi SAW di hadapan para sahabatnya menggaris satu garis lurus di tanah. Kemudian setelah itu Nabi menggaris di samping kanannya garis-garis yang banyak jumlahnya yang menyimpang, di samping kirinya garis-garis yang banyak jumlahnya yang menyimpang. Kemudian setelah itu Nabi jelaskan semua garis-garis itu dengan ayat yang mulia yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Ya, artinya, dan inilah jalanku yang lurus, inilah manhajku yang lurus, inilah metodeku, caraku beragama yang lurus. Maka ikutilah jalanku yang lurus ini, yakni ikutilah manhajku yang lurus, jalan dan caraku beragama yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, manhaj-manhaj yang lain, metode, jalan dan cara-cara beragama yang lain. Dalam ayat yang mulia ini, menurut keterangan Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai-berai nanti dibuatnya, kata Allah. Dengan demikianlah kalian diwasiatkan, yakni untuk mengikuti jalan yang lurus ini agar kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita semua berkeinginan menjadi orang yang bertakwa, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain agar kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu dengan cara kita mengikuti jalannya Rasulullah, manhajnya Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ingatlah keutamaan yang sangat besar sekali, keutamaan yang sangat besar sekali jika kita mengikuti manhajnya Rasul dan para sahabat.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman mengenai hal ini dalam surat At-Taubah ayat 100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim." Ya, artinya, dan orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansar, dan siapa saja, ingat di sini, siapa saja yang mengikuti jalan mereka dengan baik, dengan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kesuksesan yang besar, itulah keberhasilan yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat dan kepada siapa saja dari umat Islam yang mengikuti manhajnya para sahabat Nabi di dalam memahami agama Islam ini. Kemudian tentunya kebalikannya, konsekuensi dari kebalikannya atau dampak buruk dari mengikuti manhaj selain manhajnya para sahabat, selain jalannya para sahabat di dalam memahami agama Islam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat An-Nisa ayat 115. Dalam surat An-Nisa ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya, artinya, barang siapa menyelisihi Rasul, barang siapa menyelisihi Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan tidak mengikuti jalannya, ini manhajnya para sahabat Nabi yang beriman itu, maka kami akan palingkan kemana dia akan berpaling. Kemudian kami akan campakkan, kami akan masukkan ia ke neraka jahanam, dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wal iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka sekali lagi tentunya agar kita mempelajari manhaj yang benar, manhaj yang sahih sebagaimana manhaj Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian yang kedua tentunya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu akidah Islam. Akidah Islam yaitu keyakinan-keyakinan yang mendasar yang berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mempelajari akidah Islam yang tersimpul atau kita katakan yakni yang terkumpul pada rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Maka dengan mempelajari rukun iman yang 6, arti mempelajari akidah Islam ini, kita akan insyaallah baik kehidupan kita, mudah-mudahan kita akan istiqamah dalam kehidupan kita. Kemudian tentunya yang ketiga, ilmu yang ketiga yang kita pelajari adalah yang terkait dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. yakni kehidupan kita sehari-hari, mulai kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, semuanya itu adalah ibadah jika kita ikhlas mengerjakannya dan sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi inilah yakni ilmu dan amal yang perlu kita perhatikan dan kita kaji, kita pelajari dan kita amalkan. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, agar kita istiqamah berada pada jalan yang benar, berada pada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan istiqamah. Kita berada pada atau masih berada pada kaidah yang pertama yang tadi telah kita jelaskan, atau sebahagian dari kaidah yang pertama yang tadi telah kita jelaskan dan kita dengarkan. Semoga kajian kita yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat istiqamah dalam kehidupan kita yang sementara ini di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
wallahu taala a'lam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.